Mas Prasetya. Oke kawan-kawan semuanya, sebelum kita memulai materi kali ini, tidak henti-hentinya kita selalu berdoa supaya kita semua diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke kawan-kawan semuanya, pada video kemarin kita telah membahas tentang unsur kebahasaan dari teks narasi. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang unsur pembangun dari teks narasi. Nah, setelah kemarin kita bahas struktur, unsur kebahasaan, nah sekarang unsur pembangun. Nah, apa saja unsur pembangun dari teks narasi? Nah, yang pertama itu ada namanya judul. Yang kedua, tema. Yang ketiga, tokoh. Yang keempat, alur. Yang kelima, latar. Yang keenam, amanat. Yang ketujuh, sudut pandang. Dan yang terakhir itu adalah gaya bahasa. Nah, itu tadi adalah merupakan unsur pembangun dari teks narasi. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada yang namanya judul. Oke, judul ini tentu saja kita tidak asing lagi dengan istilah judul ini. Kita sering sekali mendengar dengan istilah judul. Nah, pada teks narasi ini, judul ini adalah salah satu yang paling mudah dikenali. Kenapa saya bilang yang paling mudah dikenali? Ya, dia terdapat pada bagian awal dari teks narasi. Jadi, pada bagian paling atas suatu teks narasi itu adalah judul. Jadi, sangat mudah sekali untuk dikenali judul tersebut. Nah, kemudian tema. Nah, tema ini adalah yang mendasari sebuah cerita. Nah, di mana terdapat tema? Tema ini terdapat pada keseluruhan cerita. Kenapa dia terdapat pada keseluruhan cerita? Karena dia menjadi ide-ide yang mendasari sebuah cerita tersebut. Nah, itu adalah tema. Jadi, tema itu tidak bisa hanya kita lihat saja, tapi harus kita cari dengan cara membaca teks narasi secara berulang-ulang. Nah, kemudian tokoh. Nah, tokoh ini adalah pelaku. Nah, pelaku yang terlibat di dalam teks narasi itu tokoh. Nah, pelaku itu bisa berupa orang, binatang dan sebagainya. Itu yang terdapat dan di dalam teks narasi. Kemudian ada alur. Nah, alur ini adalah rangkaian peristiwa atau jalannya cerita. Contoh, Andi bangun jam 6.30, kemudian dia mandi, kemudian dia sarapan, kemudian dia berangkat ke sekolah. Nah, itu adalah alur. Alur itu bisa saja dia maju, jalan ceritanya maju, mundur, jalan ceritanya mundur, atau campuran. Nah, itu adalah alur. Kemudian ada latar. Apa itu latar? Latar ini adalah pemberian konteks pada cerita. Latar ini terdiri dari latar tempat, yaitu di mana tempat terjadinya peristiwa di dalam teks narasi. Kemudian latar waktu, kapan waktunya terjadi. Kemudian ada juga latar suasana, bagaimana suasana di dalam teks narasi itu adalah latar. Kemudian amanat. Nah, amanat ini pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, pesan ini bisa saja secara langsung atau tertulis di dalam teks narasi tersebut, juga bisa secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu dia melalui tindakan atau perbuatan dari tokoh. Jadi itu adalah amanat. Kemudian sudut pandang. Nah, sudut pandang ini bagaimana pengarang memposisikan dirinya di dalam cerita tersebut. Itu adalah sudut pandang. Apakah pengarang berada di dalam cerita atau di luar? Kalau pengarang berada di dalam cerita, biasa saja sudut pandangnya sudut pandang aku, ya, dia. Berarti pengarang terlibat di dalam cerita tersebut. Kalau pengarang berada di luar cerita, bisa saja dia menggunakan nama tokoh. Pengarang menjadi orang yang serba tahu tentang cerita tersebut. Nah, itu adalah sudut pandang. Bagaimana pengarang memposisikan dirinya di dalam cerita. Nah, yang terakhir itu adalah gaya bahasa.
Nah, apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa itu adalah bagaimana pengarang menggunakan bahasa di dalam teks narasi tersebut. Apakah dia menggunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, dengan menggunakan diksi-diksi yang sangat sederhana, atau dia menggunakan bahasa yang rumit, yang sulit dimengerti, bisa saja. Nah, itu adalah gaya bahasa. Bagaimana pengarang menggunakan bahasa di dalam sebuah teks narasi tersebut. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, itulah yang dimaksud dengan unsur pembangun dari teks narasi tersebut. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, judul, tema, tokoh, alur, latar, amanat, sudut pandang, dan bahasa, gaya bahasa ini dia membangun sebuah teks narasi itu dari dalam. Makanya dia disebut unsur pembangun dari teks narasi. Nah, pada video kali ini cukup sampai di sini dulu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.